Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mandiri pada mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Perdata dengan materi yang berjudul Sejarah Hukum Perdata. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah sekaligus memberikan pemahaman mengenai perkembangan sejarah hukum perdata, mulai dari asal-usulnya hingga pengaruhnya terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya hukum terlebih dahulu. Sejarah lahirnya hukum perdata internasional berawal dari adanya hubungan hukum antar individu yang tidak lagi terbatas pada satu daerah ataupun negara, melainkan melintasi batas wilayah karena perkembangan pergaulan dan kerjasama antar masyarakat. Perkembangan hukum ini juga dipengaruhi oleh pemikiran para sarjana hukum yang mempelajari hubungan hukum lintas wilayah tersebut. Pada awalnya, masyarakat mengenal prinsip personalitas, yaitu hukum hanya berlaku bagi anggota kelompok, suku, ataupun agama tertentu, sedangkan orang luar tidak memiliki hak yang sama. Namun, seiring perkembangan masyarakat, muncul prinsip teritorialitas, yaitu hukum berlaku bagi setiap orang yang berada atau tinggal dalam suatu wilayah tanpa memandang asal-usulnya. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar perkembangan hukum perdata internasional dalam mengatur hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Langsung aja, di sini ada sejarah pada masa Romawi. Cikal bakal hukum perdata internasional muncul pada masa Kekaisaran Romawi karena semakin berkembangnya hubungan hukum antar warga Romawi dan orang asing, terutama dalam kegiatan perdagangan. Perbedaan sistem hukum yang berlaku menimbulkan kebutuhan untuk menentukan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, dibentuk pengadilan khusus yang menangani perkara tersebut dengan menggunakan hukum yang mengatur hubungan antara warga Romawi dan orang asing. Dari perkembangan inilah lahir prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional seperti penentuan hukum berdasarkan letak benda, tempat tinggal seseorang, dan tempat dibuatnya perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi dasar bagi perkembangan hukum perdata internasional hingga saat ini. Lalu ada sejarah pada masa Perancis. Sejarah hukum perdata di Perancis berawal dari berlakunya hukum Romawi yang berdampingan dengan hukum Perancis kuno yang berasal dari hukum Germania. Perancis kemudian terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama itu wilayah hukum utara yang menggunakan hukum kebiasaan tidak tertulis dan wilayah selatan yang menggunakan hukum tertulis. Nah, hukum Romawi ini bersumber dari Corpus Juris karya Justinus. Setelah Revolusi Prancis, Napoleon membentuk panitia kodifikasi hukum yang menggabungkan hukum Romawi, hukum kebiasaan Prancis, serta berbagai peraturan yang berlaku pada saat itu. Hasilnya adalah Code Civil des Prancis, yang kemudian berlaku pada tahun 1804 dan kemudian dikenal sebagai Code Napoleon, yang menjadi dasar hukum perdata Prancis, serta memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum perdata di Belanda dan di Indonesia. Lalu ada sejarah pada masa Belanda. Perkembangan hukum perdata internasional di Belanda dipengaruhi oleh pemikiran para sarjana yang menegaskan bahwa suatu hukum negara hanya berlaku di dalam wilayahnya negaranya sendiri. Namun, demi terciptanya hubungan yang baik antar negara, suatu negara dapat mengakui dan menerapkan hukum negara lain selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta ketertiban umum. Dari pemikiran tersebut berkembanglah prinsip bahwa bentuk dan keabsahan suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum di tempat perbuatan itu dilakukan. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur asing dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum perdata internasional di berbagai negara termasuk Indonesia. Lalu di sini ada sejarah berdasarkan periode juga. Yang pertama itu periode kolonial, yang dimana pada masa ini pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukum perdata barat di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mulai berlaku pada tahun 1848. Sistem hukum ini diterapkan terutama bagi golongan Eropa dan menjadi dasar
hukum perdata di Indonesia. Lalu yang kedua ada periode kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai membangun sistem hukum nasional. Namun KUH Perdata tetap diberlakukan sebagai hukum positif berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945 sampai adanya peraturan yang menggantikannya. Lalu ada periode Orde Lama. Pemerintah mulai mengembangkan hukum perdata nasional yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, termasuk pengaturan khusus di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi. Lalu ada periode Orde Baru. Pada masa ini, dilakukan berbagai pembaruan hukum perdata untuk meningkatkan kepastian hukum dan menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Lalu yang terakhir ada periode reformasi. Di era reformasi ditandai dengan pembaruan hukum perdata yang lebih demokratis, menjunjung hak asasi manusia, dan berorientasi pada keadilan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Lalu berlakunya hukum Belanda di Indonesia. BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 melalui asas konkordansi yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda dan berasal dari Code Napoleon Prancis. Setelah Indonesia merdeka, BW tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan untuk menghindari kekosongan hukum. Namun, penerapannya disesuaikan dengan Pancasila, undang-undang, dan perkembangan masyarakat, sehingga sebagian ketentuannya telah digantikan oleh undang-undang nasional maupun dinyatakan tidak berlaku. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata peninggalan Belanda tetap berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa seluruh peraturan yang telah ada tetap berlaku selama belum diganti dengan peraturan yang baru. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Keberlakuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua peraturan yang berlaku sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata masih menjadi hukum positif di Indonesia hingga saat ini, kecuali ketentuan yang telah dicabut atau digantikan oleh undang-undang nasional. Nah, setelah Indonesia merdeka, pembagian golongan penduduk berdasarkan sistem kolonial dihapus sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum. Meskipun demikian, pengaruh politik hukum Belanda masih terlihat dari adanya pluralisme hukum perdata di Indonesia. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut turut menjaga keberlangsungan hukum adat yang tetap hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, dari pemaparan materi itu yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang panjang, dimulai dari pengaruh hukum Romawi, kemudian berkembang melalui Code Napoleon di Prancis, dan selanjutnya diadopsi oleh Belanda dalam bentuk Burgerlijk Wetboek yang diberlakukan di Indonesia pada masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata tetap berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Namun, seiring perkembangan masyarakat, berbagai ketentuannya terus diperbaharui dan disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, undang-undang, serta kebutuhan hukum nasional. Perjalanan hukum perdata juga menunjukkan adanya perubahan pada masa periode mulai dari
masa kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sehingga reformasi yang membawa berbagai pembaruan demi mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Oleh karena itu, hukum perdata di Indonesia merupakan sistem hukum yang terus berkembang, menggabungkan warisan hukum kolonial dengan nilai-nilai hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, persamaan hak, serta perlindungan bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.